Bu Rani adalah seorang pemilik usaha dendeng sapi. Mas, ini daging sapi bagian paha belakang berapa ya sekilonya? Wah Bu Rani ya, ini daging kualitas super Bu. Harga hari ini ya 180.000 aja sekilo. Astagfirullahaladzim Mas, itu harganya nggak salah. Kemarin aku beli di sini cuman 130.000. Kok sekarang naiknya segini banyak? Emang pasarnya begini Bu, harga dari pemotongan juga sudah naik. Aku juga beli modalnya udah mahal. Gimana mau jual murah? Ya tapi kan Mas, aku ini kan pelanggan tetap loh. Masa nggak bisa dikasih potongan? Aku kan beli buat usaha. Masa aku harus jual mahal ke pelanggan saya sih? Nanti mereka kabur. Bu, aku juga usaha. Kalau aku nurunin harga, aku yang rugi. Sekilo bisa ngurangi keuntungan yang banyak. Belum lagi karyawan saya itu listrik, es batu, semuanya naik Bu. Ya jangan begitu juga lah Mas. Coba pikir, aku kan beli nggak cuma sekilo. Minimal aku beli 5 kilo. Masa iya nggak bisa dapat harga khusus? Bu Rani, aku ngerti Bu. Aku ngerti Bu itu usaha. Tapi aku juga bukan yayasan. Kalau semua orang minta potongan, terus aku nanti makan apa? Jangan jual mahal gitu dong Mas. Udah lama aku belanja di sini. Masa pelayanan ke pelanggan lama gini? Gini amat. Setidaknya bisa kasih harga sekitar 160.000 kek, atau 150.000. Aku ambil 5 kilo sekarang juga. Bu, nggak bisa. Harga udah paten. Mau ambil 5 kilo, 10 kilo tetap 180.000. Mau ya monggo. Nggak juga ya nggak apa-apa. Masih banyak yang ngantri kok. Lah, kok ngomongnya gitu sih Mas? Ini cara Mas jualan. Pelanggan diajak berantem. Apa nggak takut kehilangan langganan coba Mas ini? Aku lebih takut kalau rugi Bu. Lagi pula aku itu bisa tawarin ibu daging kualitas standar 120.000 sekilonya. Buat dendeng juga masih oke, asal diolahnya benar. Gengsi Mas, aku nggak mau dagang aku dikata murahan cuman gara-gara pakai daging jelek. Ntar pelanggan aku pada bilang dendeng aku turun kelas. Ya udah Bu, kalau gitu silahkan cari tempat lain aja. Aku nggak bisa bantu, mohon maaf ya. Ya Bu ya, aku juga masih banyak kerjaan. Ya ampun Mas, masa ini ya? Susah banget dibilangin. Orang minta diskon aja kok langsung disuruh pergi. Bukan disuruh pergi Bu, tapi kalau maksa terus aku juga bisa marah. Aku jualan bukan ngemis kok. Ya udah, aku pergi. Tapi ingat ya Mas, gak semua pelanggan bisa sabar kayak saya. Bu Rani kemudian pulang dan tak jadi membeli daging sapi. Dasar jual daging gak tahu diri. Udah dikasih pelanggan tetap malah ditolak mentah-mentah. Daging segitu mahalnya, mana bisa aku jualan? Bisa bangkrut aku lama-lama. Dia hendak nyebrang jalan tanpa melihat kiri kanan. Tiba-tiba sebuah motor mendekat dengan cepat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakitnya pinggangku. Siapa sih ini nabrak orang sembarangan? Mata dipakai dong. Ya Allah, Bu Rani, ini beneran nih Bu Rani. Waduh, maaf banget Bu, aku nggak lihat tadi, bener-bener nggak sengaja. Lah, Didi? Ya ampun, kamu ya? Didi? Astaga, dunia ini sempit banget ya. Ya Tuhan, aku ditabrak teman sendiri. Iya Bu, maaf banget, sumpah aku itu nggak sengaja. Tadi aku lihat ibu itu mendadak nyebrang, aku udah ngerem, tapi tetap aja nabrak. Iya, aku juga salah sih, nggak lihat jalan dulu. Tapi ya ampun, pinggangku ini sakit banget, kayak dipelintir. Ya udah Bu, sini aku bantu berdiri dulu, pelan-pelan. 5 menit kemudian. Bu, ibu nggak luka kan? Nggak ada yang berdarah? Nggak ada yang berdarah, tapi linu banget. Ini kenapa hidup makin susah aja ya? Sekarang ditabrak juga. Waduh, Bu Rani kenapa ke pasar sih pagi-pagi gini? Lagi nyari apa toh? Aku lagi ke pasar aja, jalan-jalan di. Serius Bu, aku udah lama nggak nginjek pasar, soalnya sekarang sibuk di hutan. Tadi malah baru aja pulang dari berburu. Oh, kau masih aktif berburu ya? Pasti suka cari rusa. Enggak Bu, mana ada rusa sekarang, hutan juga udah makin sepi. Tadi malah aku nemu gerombolan monyet, ya udah aku buru-buru itu aja. Monyet? Astagfirullahaladzim, kau beneran bawa daging monyet? Hei ya Bu, lumayan, dagingnya lembut juga loh. Cuma ya gitu, di pasar gelap paling cuma laku 1/4 harga daging sapi. Maksudmu 1/4? Kamu jual berapa? Aku jual murah aja, paling cuma 10.000 sekilo. Itu pun masih bisa ditawar. 10.000? Kamu bawa berapa kilo emangnya? Nggak banyak sih Bu, ada 3 kiloan. Niatnya sih mau dijual ke warung langganan saya. Tapi kalau ibu mau ya aku jual ke ibu aja.
Gimana ya? Yaudah deh, aku beli aja. Lah serius Bu, ibu beneran mau beli? Iya, aku lagi buru daging soalnya. Soal jenisnya itu bisa aku akalin nanti. Yang penting daging dulu. Oke deh Bu, kalau gitu aku ambilin dari karung ya. 5 menit kemudian. Ini ya dagingnya. Masih seger juga ya ternyata. Nggak bau juga. Yaudah deh. Ini berapa ya jadinya? 3 kilo 10.000 sekilo, jadi 30.000 aja. Tapi kalau ibu mau aku kasih diskon 100.000 aja, khusus karena aku itu nabrak ibu barusan. Hahaha, ya udah deh, ya udah. Ini uangnya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau aku beli daging monyet. Waduh, tenang Bu, aku mah mulutnya disegel. Yang penting aku tuh dapat duit buat bensin sama makan hari ini. Sip, terima kasih ya Di. Untung kamu yang nomor aku, bukan orang lain. Sama-sama Bu, kalau butuh lagi tinggal kabarin aja ya. Nanti aku pikir-pikir lagi. Sekarang aku buru-buru pulang dulu. Masih harus ngolah daging ini sebelum sore. Oke Bu, hati-hati di jalan. Dan semoga dendengnya laku keras ya. Amin. Setelah mendapatkan daging monyet, Bu Rani kemudian mengelolanya. Dagingnya sih kelihatan masih segar. Warnanya agak beda. Tapi siapa aja yang bakal ngeh kalau ini bukan daging sapi? Orang-orang itu kan cuma bisa komentar. Padahal nggak ngerti betapa mahalnya bahan sekarang. Kalau aku harus pakai daging premium terus, bisa habis usahaku sebelum berkembang. Asal rasanya enak, semua orang pasti suka. Lidah itu gampang banget dibohongi kalau bumbunya pas. Siapa yang bakal curiga kalau dendeng ini dari daging monyet? 3 hari kemudian. Bu Rani menitipkan dagangannya ke warung-warung. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam. Lah, Bu Rani tumben pagi-pagi udah main ke warung saya. Ada angin apa nih? Biasa Bu, angin usaha, hehehe. Aku mau nitip dagangan lagi. Dendeng yang kemarin-kemarin itu, tapi sekarang kemasannya baru, lebih bagus. Wah, iya. Keren nih labelnya, kayak produk toko modern. Tapi ini rasa masih sama kan? Iya, masih khas Bu Rani dong. Bumbunya makin nendang, dagingnya juga makin empuk. Pokoknya pelanggan pasti ketagihan Bu. Ibu yakin ini daging sapi asli semua kan? Soalnya kemarin sempat ada tetangga yang curhat, katanya rasa dagingnya agak beda. Ya, namanya juga rasa baru Bu, kadang lidah orang beda-beda. Tapi aku jamin ini tetap enak dan aman dimakan. Ya udah deh, aku titipin lagi 5 bungkus ya. Kalau laku banyak nanti aku kabarin. Tapi ibu bantu promosi ya, biar cepat laku. Pasti Bu, aku mau keliling juga nih ke warung-warung lain. Aku pikir makin banyak titik, makin besar juga peluang. Gitu dong, tapi ingat ya Bu Rani, kualitas itu penting, jangan sampai pelanggan kecewa. Soalnya kalau ada komplain, jangan ditanyain dulu, itu warung saya, bukan ibu. Iya Bu, tenang aja, aku paham kok. Aku jamin gak akan ada yang dirugikan. Aku juga pengen usahaku panjang umurnya. Sip, nanti sore aku cek laporan penjualannya. Kalau bagus, minggu depan aku bisa tambah jumlahnya. Wah, makasih banyak ya Bu Sarah. Aku lanjut ya, mau ke warung Bulis juga. Siapa tahu dia mau terima titipan lagi. Oke, hati-hati ya Bu Rani. Semoga dagangannya laris manis kayak biasanya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Bu Rani. Wah, kelihatan semangat banget nih hari ini. Ada kabar baik apa ini? Semangat usaha Bu. Ini aku bawa dendeng khas buatan saya. Mau nitip jualan di warung ibu. Siapa tahu bisa nambah pemasukan sama-sama. Wah, aku pernah dengar tuh dari tetangga, katanya dendeng ibu enak banget. Tapi aku belum pernah cobain tuh langsung nih. Nah, ini momen pas Bu. Aku bawa 5 bungkus. Coba jual dulu. Kalau cocok aku bisa rutin titip ke sini. Yaudah deh, aku cobain titip dulu ya. Tapi sistemnya sama kayak biasanya kan. Laku baru store duit. Iya Bu, aku fleksibel kok. Yang penting bisa jualan laku. Aku optimis, ini laku keras soalnya rasa dendeng aku nggak main-main. Oke, kalau gitu aku bantu pasang juga tempelan promonya di depan rak ya. Wah, terima kasih banget ya Bu Lilis. Aku juga udah siapin brosur kecil biar orang tahu ini bukan dendeng sembarangan. Mantap, semoga laku keras ya Bu Rani. Amin. Amin teruslah pokoknya. Saya pamit dulu ya Bu. Masih banyak tempat yang mau aku datangin. Beberapa hari kemudian, sejak Bu Rani mulai berjualan dendeng menggunakan daging monyet, keuntungan yang ia dapatkan semakin banyak. 100, 200, 500, 800. Ini baru dari 2 warung. Belum yang warung lainnya. Gila.
cuanku hari ini benar-benar gila. Hahaha. Kalau begini terus bisa cepat lunas utang dapur. Bahkan bisa renovasi kamar mandi. Wah, harus cepat-cepat bikin lagi. Harus produksi banyak lagi hari ini. Saat Bu Rani hendak membuat dendeng, daging monyetnya sudah habis. Dia kemudian mengambil ponsel dan segera menelpon Pak Didi. Halo Bu Rani, ada apa ya? Tiba-tiba nelpon siang-siang begini. Di, kamu sibuk nggak? Aku butuh bantuan penting banget nih. Wah, kebetulan aku lagi istirahat nih Bu. Habis ngantar anak ke sekolah. Ada apa Bu? Aku butuh daging lagi, yang kayak kemarin itu. Tapi kali ini butuh lebih banyak ya, Di. Bisa nggak kamu cariin? Lah, daging monyet lagi Bu? Seriusan? Kemarin aja aku kira iseng. Ini kok malah nambah banyak. Ibu pesan berapa kilo emangnya? Ya, sekitar 10 kilo lah minimal. Kalau bisa 20, malah lebih bagus. Lah, ini buat apa sih Bu? Kemarin katanya cuma coba-coba. Sekarang malah pesan banyak. Jangan bilang ibu jualan daging ini ya. Enggak. Gini loh. Ini sebenarnya pesanan temanku yang punya peneliti. Katanya dia suka sama tekstur dagingnya. Terus pengen coba buat eksperimen resep baru tuh. Dia nitip ke aku buat cariin. Teman peneliti ya. Tapi nggak ada masalah kan Bu? Soalnya aku ini cuma pemburu, bukan peternak. Dagingnya juga nggak bisa disertifikasi segala macem loh ya. Enggak masalah. Yang penting aman, bersih, dan gak bau. Nanti aku olah sendiri lagi. Kamu bisa kan cariin sekarang? Bisa sih Bu, tapi ya itu nggak bisa langsung hari ini. Aku mesti masuk hutan dulu. Kadang monyetnya banyak, kadang harus jalan jauh. Tapi tenang aja Bu, minggu-minggu ini masih musim kawanan mereka turun kok. Oke, aku tunggu ya. Yang penting kamu usahain ya. Kalau bisa bawa sebanyak mungkin. Aku siap bayar kontan, langsung lunas di tempat. Waduh Bu, kalau ibu yang ngomong gitu aku makin semangat. Oke, besok pagi aku itu masuk hutan deh. Kalau rezeki bagus sore udah bisa aku kirim. Tapi Bu, aku ingetin sekali lagi ya, jangan terlalu banyak konsumsi daging aneh-aneh gitu ya. Ya iya Di, santai aja. Aku ini profesional, tahu cara ngolah semuanya. Pokoknya kamu harus fokus cari dagingnya aja. Soal lainnya serahin aja ke aku. Oke Bu, aku berangkat subuh-subuh deh. Kalau dapat banyak nanti aku kabarin dulu. Sip, aku tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih banyak ya Di. Semoga kamu dapat hasil banyak hari ini. Keesokan harinya Pak Didi langsung berburu monyet untuk memenuhi pesanan Bu Rani. Duh, semoga hari ini rezekinya banyak deh. Bu Rani pesan sampai 20 kilo. Bisa kayak nyari kambing aja. Tapi ya udahlah, yang penting ada pemasukan buat makan sama bensin. Nah, itu dia gerombolan monyetnya. Lagi sarapan, mungkin jumlahnya lumayan 5, 6, malah bisa 10 kalau beruntung. Maaf ya kawan-kawan, aku juga cuma cari hidup. Kamu juga pasti ngerti, zaman sekarang nyari uang nggak segampang dulu. Satu dapat masih kurang jauh, minimal harus dapat 10 kalau mau untung banyak. Beberapa jam kemudian setelah selesai berburu, Pak Didi lalu bersantai di sebuah warung kopi. Tiba-tiba datang Bu Ratih, tetangga Pak Didi sekaligus pelanggan setia dendeng Bu Rani. Lah, Pak Didi kok pagi-pagi udah nongkrong aja? Itu karung besar banget, isinya apa ya? Bu Ratih, ini habis dari hutan, nggak langsung pulang. Mampir ngopi sebentar, kurang ini isinya daging hasil buruan. Daging buruan? Wah, aku kira Bapak udah pensiun berburu. Daging apa Pak? Babi hutan lagi ya? Bukan Bu, sekarang buruan beda, monyet lagi banyak banget di hutan belakang. Ya jadi ya manfaatin yang ada aja. Monyet? Duh, baru kali ini dengar Bapak buru monyet. Emang ada yang mau beli Pak? Ada kok Bu, rezeki orang siapa tahu. Lumayan juga, harganya memang murah, tapi peminatnya mulai muncul. Aneh juga ya. Tapi aku sih nggak kebayang masak daging monyet kayak gimana ya rasanya. Tiba-tiba ponsel Pak Didi berdering. Nah ini dia yang mesen udah sampai. Aku tinggal dulu ya Bu Ratih, orangnya udah nunggu di depan warung. Oh iya Pak, silahkan. Aku duduk sini aja sambil nunggu gorengan aku matang. Pak Didi membawa karung menuju tempat parkir di depan warung kopi. Dagingnya aman kan Di? Gak ada yang tahu kan? Tenang Bu, aku bungkus rapi, nggak ada yang curiga. Isinya lumayan, sekitar 11 kilo lah total. Bagus, ini uangnya sesuai janji. Makasih Bu, lain kali kalau butuh lagi tinggal kabari ya. Aku makin lihai sekarang nangkepnya. Hahaha, iya Di, tapi hati-hati ya, jangan sampai ada yang tahu.
Orang-orang kampung ini suka kepo. Sipu, rahasia kita tetap aman. Dari kejauhan Bu Rati yang duduk di warung kopi menatap dengan curiga. Ekspresinya berubah ketika melihat jelas siapa yang menerima karung dari Pak Didi. Itu kan Bu Rani. Lah, jangan bilang yang dipesan itu. Astagfirullahalazim. Jadi selama ini dendengnya aku beli dari dia. Jangan-jangan, ya ampun, aku harus lapor ke Pak RT. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau benar, bisa-bisa satu kamu kena tipu. Bu Rati langsung buru-buru lari ke rumah Pak RT. Pak RT, ini darurat Pak. 5 menit kemudian. Lah, Ibu Rati, kenapa? Kok mukanya panik begitu? Ada apa ini? Pak, aku baru aja ada sesuatu yang nggak bisa didiamkan. Ini menyergut keluarga Pak. Menyergut makanan yang dikonsumsi banyak orang. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana ya? Coba duduk dulu, tarik nafas, ceritakan pelan-pelan, biar aku itu paham. Jadi begini Pak, tadi aku lagi duduk di warung kopi, nunggu gorengan, terus aku lihat Pak Didi nongkrong bawa karung besar. Aku tanya, katanya itu hasil buruan dari hutan. Ya, terus bukannya itu biasa ya? Pak Didi kan memang suka berburu. Itu dia Pak, aku kira juga begitu, tapi buruan kali ini beda Pak. Monyet Pak, iya monyet, bukan babi, bukan ayam hutan, tapi monyet. Monyet? Lah, buat apa dia buru monyet? Siapa yang mau beli daging monyet? Nah itu dia Pak, aku juga heran. Terus gak lama ada orang datang. Ternyata Bu Rani Pak. Bu Rani sih penjual dagang itu. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri Pak. Dia datang transaksi langsung sama Pak Didi, ambil karung itu. Lah, Bu Rani, jangan bilang astagfirullahaladzim. Jadi selama ini dendeng yang dia jual. Itu yang aku takutkan Pak. Jangan-jangan selama ini kita makan bukan daging sapi, tapi dendeng monyet Pak. Bayangin sendiri deh. Ini keterlaluan ini. Ini bisa masuk kategori penipuan berat. Ini soal kesehatan juga. Kalau benar itu daging monyet, bisa bahaya buat warga. Makanya aku langsung ke sini Pak. Aku takut kalau warga lain terus beli dan konsumsi itu. Dendeng, aku aja udah 3 kali beli minggu ini Pak. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak sekarang juga. Kita kumpulkan warga. Kita ke rumah Bu Rani sore ini juga. Harus ada klarifikasi langsung dari dia. Iya Pak, aku siap ikut. Kalau perlu aku kasih kesaksian langsung di depan semua warga. Gak boleh ada yang ditutupi. Oke, aku langsung hubungi Pak RW ya. Dan warga RT. Ini harus diselesaikan hari ini juga. Si belum makin parah. Kalau dia ngaku dan minta maaf, mungkin warga bisa mempertimbangkan. Tapi kalau dia menyangkal, kita harus ada bukti juga Pak. Aku yakin karena yang dibawa itu masih di rumahnya. Bisa jadi dia belum sempat olah. Oke, kalau begitu sore ini kita ramai-ramai ke sana. Kita tuntut penjelasan. Kalau terbukti, aku yang akan bawa urusan ini ke kelurahan langsung. Terima kasih ya Pak. Aku lega akhirnya ditinggalkan. Aku gak tega lihat warga kampung dimainkan dengan monyet tanpa mereka tahu. Terima kasih ya Bu Rati, sudah peduli. Ini baru warga yang bertanggung jawab. Nanti jam 4 sore kita kumpul di balai warga. Aku minta bantuan ibu buat kasih tahu ibu-ibu yang lain juga ya. Pak RT langsung pergi mengumpulkan warga untuk menggerebek Bu Rani. Bumbunya udah pas, dagingnya juga udah nyerap. Kalau besok pagi ini dijemur, sore udah bisa masuk penggorengan. Fix, laku banyak lagi ini mah. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar. Bu Rani, keluar. Bu Rani, keluar sekarang juga. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyi Bu Rani. Jelaskan ke warga yang sekarang juga. Astagfirullahalazim, ini suara siapa ya? Ribut-ribut apa sih? Siang bolong begini. Astagfirullahalazim, ini ada apa ya? Kok rame-rame begini? Kayak mau demo aja. Bu Rani, kami semua datang ke sini bukan buat main-main. Kami minta penjelasan langsung dari mulut ibu. Penjelasan? Penjelasan soal apa Pak RT? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura nggak tahu Bu. Aku lihat sendiri. Tadi pagi ibu transaksi karung besar sama Pak Didi. Kami tahu isinya bukan daging sapi. Lah, kok jadi nuduh aku gitu ke si Bu Rati? Emangnya kamu lihat isinya apa? Aku lihat karungnya dari dekat dan aku dengar sendiri dari Pak Didi isinya daging monyet. Ya Allah, Pak RT, warga sekalian. Aku ini cuman ibu rumah tangga yang jualan dendeng. Gak mungkin lah aku pakai bahan aneh-aneh. Kalau begitu buktikan. Warga di sini sudah terburuk trauma. Kita tidak mau makan makanan dari daging yang tidak jelas. Aku sama suami aku makan dendeng itu hampir tiap minggu Bu. Kalau itu bukan sapi, berarti kamu udah ditipu selama ini. Betul tuh. Ini bukan soal harga aja Bu, tapi soal kejujuran. Tapi kalian gak punya bukti kan? Gak ada yang bisa membuktikan dendeng aku itu bukan daging sapi. Aku kan gak pernah aku pakai daging monyet. Bapak-bapak maju sambil membawa 1 bungkus dendeng milik Bu Rani.
Ini dendeng yang aku beli 2 hari yang lalu dari warung Bu Lilis. Katanya ini dari ibu. Sekarang buktikan aja Bu, kalau memang ini dari daging sapi, ibu pasti berani memakannya sendiri kan? Makan? Makannya maksudnya suruh aku makan? Iya, makan sekarang juga, biar warga percaya. Kalau ini benar dari sapi, kenapa harus takut makan? Buktikan sendiri kalau ibu itu tidak bersalah. Ya udah aku makan. Burani mengambil 1 potong dan menggigitnya perlahan, dan seketika tiba-tiba saja Burani berubah menjadi monyet. Panas. Kenapa tubuhku panas? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia beneran berubah. Ya Tuhan, berarti selama ini kita semua udah makan daging monyet. Ya Tuhan, berarti selama ini kita semua udah makan daging monyet. Ini pelajaran buat semuanya. Jangan pernah menipu warga dengan makanan haram dan juga kotor.